Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau ceritakan lagi salah satu delusi yang kadang ya dipunyai oleh korban-korban narcissistic abuse yang membuat mereka itu akhirnya mau menerima seorang narsistik. Padahal sebenarnya mereka tahu narsistik itu ya seseorang yang toksik dan mereka sudah tahu track record narsistik tersebut. Tetapi karena mereka punya delusi tersebut, mereka kemudian ya menepikan hal tersebut dan tetap berpikir bahwa mereka bisa menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Yang harus saya katakan adalah delusi ini teman-teman tidak terjadi kepada semua korban narcissistic abuse. Mungkin tidak banyak yang mengalami delusi ini, tapi ada. Sehingga saya berpikir saya harus bikin videonya supaya kalau ada di antara kalian yang mengalami hal ini atau orang terdekat kalian yang mengalami hal ini, kalian bisa saja membantu menyadarkan mereka. Oke, mari kita mulai. Saya mulai dulu, teman-teman, dengan sebuah analogi supaya teman-teman bisa mengerti. Teman-teman pernah nggak lihat, misalnya ya, kalau kita melihat binatang buas, misalnya kita melihat singa nih. Singa itu sangat-sangat mengerikan, tidak bisa dijinakkan, ibaratnya ya. Dia akan menerkam siapa saja dan itu mendatangkan ketakutan kepada kita. Dan kemudian kita melihat bahwa ada satu orang, pawangnya, yang dalam tanda kutip itu bisa menjinakkan dia. Nah, ketika orang bisa jadi pawang, singa seperti itu kan dia kemudian mendatangkan kekaguman kepada dirinya dia kan. Orang-orang akan melihat dia sebagai orang yang hebat, orang yang lebih dari orang lain. Karena dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Artinya dia bisa menjinakkan si singa tersebut. Dia adalah seorang yang hebat atau dia adalah mungkin seorang yang pahlawan. Nah teman-teman, delusi pahlawan ini itu kadang terjadi kepada korban-korban narcissistic abuse ya. Dan mereka secara tanpa sadar memilih delusi tersebut sebagai alasan untuk bersama dengan seorang narsistik. Jadi misalkan gini nih teman-teman. Kalian mungkin pernah lihat, ada seseorang tuh yang jelas-jelas tuh, kelihatan track record-nya tuh jelek banget. Dalam setiap hubungannya dia selalu abusive, tapi dia tuh selalu ada yang mau terima dia. Atau tetap aja akhirnya ada orang yang mau terima dia. Kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa sih korbannya nih nggak bisa lihat? Kan jelas-jelas nih orang abusive. Tapi kenapa ini orang mau menerima si narsistik yang abusive tersebut? Ini karena mereka tuh punya delusi kepahlawanan di dalam pikirannya mereka. Jadi gini, misalnya nih ya, kalau kamu seorang pria, kamu menemukan seorang wanita tuh yang jelas-jelas liar, gitu ya. Track recordnya jelek, suka gonta-ganti pasangan, suka selingkuh, sifatnya jelek, judes misalnya, jutek, ya pokoknya bukan seseorang yang dalam tanda kutip tuh menyenangkan atau baik lah. Atau kalau posisinya dibalik, kalian pernah nggak lihat seorang pria itu yang jelas-jelas tuh bad boy lah. Artinya suka gonta-ganti pasangan, suka selingkuh, berkali-kali pacaran dengan wanita, pasti nanti hasilnya jelek. Mendatangkan sengsara bagi si wanita tersebut. Bahkan dia mungkin adalah seorang public figure dan semua orang tahu kisahnya dia. Nah, delusi apa yang membuat mereka mau melakukan hal tersebut? Seperti analogi yang saya bilang tadi, ya. Wanita yang berpacaran dengan bad boy tersebut, dia punya delusi, ya. Dia berpikir bahwa saya mau naklukkan pria ini. Saya mau jadi wanita yang bisa membuat bad boy ini kemudian tobat, misalnya. Wanita yang bisa membuat pria ini menjadi pria baik-baik, ya. Dia ingin mendapatkan delusi itu, menjadi seorang pahlawan, sehingga dia berpikir kalau saya bisa bikin pria ini jadi baik, orang akan memuja-muja dia. Dia akan bisa ngomong sama orang bahwa, ini pria ini dulu jahat loh, ini pria ini dulu brengsek loh, karena kasih saya, karena cinta saya bisa merubah dia. Dia asalnya baik, cuma nggak ada yang bisa ngertiin dia, jadi saya adalah orang yang bisa melakukan hal tersebut. Analoginya seperti pawang itu. Kalau pria, misalnya, ketika dia mendekati wanita yang liar tersebut, dia punya delusi ingin menjadi pria yang bisa menaklukkan keliaran si wanita tersebut. Dia ingin membanggakan diri bahwa saya bisa loh menaklukkan si wanita ini. Saya bisa merubah wanita ini jadi wanita baik-baik. Saya bisa merubah wanita ini menjadi tidak liar lagi. Nah, delusi ini disebut mungkin delusi pahlawan. Sebuah prestasi yang ingin dicapai oleh korban narcissistic abuse tersebut supaya dia bisa terlihat sebagai seseorang yang hebat. Teman-teman bisa nangkap ya. Nah sekarang, kalian tahu nggak hal yang paling fatal dari hal tersebut? Narsistik itu tahu kalau korbannya itu punya delusi tersebut. Dia tahu korbannya itu
ingin disanjung atau dikenal sebagai orang yang bisa menaklukkan diri dia. Dan dia tahu, dia bisa memanfaatkan hal tersebut. Dia bisa memanfaatkan hal tersebut pada awalnya ya untuk melakukan love bombing atau untuk melakukan hovering. Jadi polanya tuh biasanya dia akan ya awalnya kelihatan bertekuk lutut, kelihatan memuja-muja pasangannya. Dia kemudian akan mengatakan bahwa hanya kamu satu-satunya yang bisa ngertiin aku. Hanya kamu satu-satunya yang bisa merubah aku. Hanya kamu tempatku bersandar yang membuatku sadar akan kebaikan di dunia ini. Dia tahu korbannya akan bertekuk lutut akan hal tersebut. Dia tahu korbannya akan terpuaskan delusinya dan dia bisa menipu korbannya. Tetapi kita tahu, teman-teman, kamu tidak akan bisa melakukan itu kepada seorang narsistik. Akhirnya, ketika mereka sudah bosan, atau kemudian mereka mendapatkan suplai baru, mereka akan kembali ke sifat aslinya mereka. Dan ketika misalnya kamu sudah menjadi korban abuse, dia bisa saja suatu hari si narsistiknya datang kembali, menggunakan delusi kalian tersebut dengan melakukan hovering, dan mengatakan bahwa hanya kamu satu-satunya yang ternyata bisa ngertiin aku. Aku ingin kita bersama kembali karena hanya kamu yang bisa merubah aku. Dan korbannya merasa bahwa delusi dia itu benar. Saya sudah jadi orang yang bisa merubah dia. Padahal itu tidak akan pernah terjadi. Teman-teman, saya pernah baca cerita. Ada seorang anak yang setiap harinya memberi makan kepada harimau. Dia merasa ketika dia memberi makan kepada si harimau akan menjalin hubungan emosional dengan dia. Dan suatu hari dia berusaha mendekat ke si harimau tersebut. Dan pada saat itulah ayahnya datang dan menarik dia dari si harimau tersebut. Si ayah mengatakan kepada dia, jangan naif. Jangan kamu berpikir bahwa hanya karena kamu memberi makan dia setiap hari, dia tidak akan memakan kamu. Bila si harimau itu marah atau lapar, dia akan tetap memakan kamu dan dia tidak akan peduli apa yang pernah kamu berikan. Analogi itu sama dengan seorang narsistik. Kalau kalian berpikir kasih dan cinta kalian bisa merubah seorang narsistik, pikirkan lagi. Karena kalian sudah tahu dari berbagai macam pengalaman, seorang narsistik tidak akan pernah berubah. Dia tidak melihat apa yang kalian berikan. Dia hanya memperhitungkan seberapa besar keuntungan yang bisa kalian berikan kepada dia. Kalau kalian berpikir kalian bisa menjadi seorang pahlawan yang menaklukkan dia, percayalah, kalian berpikir akan hal yang salah. Jangan biarkan kenaifan kalian itu kemudian mengorbankan diri kalian. Saya menemukan banyak sekali korban narcissistic abuse yang terjebak dalam kenaifan dengan berpikir mereka bisa menyembuhkan seorang narsistik yang pada akhirnya merekalah yang harus disembuhkan. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.